Oke, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan siang hari ini kita bertemu lagi dalam pembekalan manajemen mutu pelayanan kesehatan. Kalau kemarin komunitas itu lebih ke kita survei atau lebih arahnya ke screening, tujuannya untuk promosi kesehatan seperti itu. Mencari masalah ya, mencari masalah yang ada, kemudian menentukan skala prioritas masalah, kemudian memberikan intervensinya tergantung masalah yang ditemukan. Mungkin kalau pengetahuan ya edukasi, kalau misalkan yang lainnya kita membuat poanya seperti itu dengan skala prioritas menggunakan Hanlon ya. Nah, untuk sekarang manajemen mutu ini pada prinsipnya sama, Bunda, juga mencari masalah. Cuman saya mengambilnya penekanannya lebih ke kepuasan. Jadi kepuasan pasien terhadap pelayanan yang kita berikan. Sebenarnya secara teori itu kepuasan tidak hanya untuk pasien, Bunda, tetapi kita sendiri sebagai provider atau sebagai yang memberikan pelayanan ya, customer, provider dan semuanya itu sebenarnya harus ada kepuasan. Tidak hanya pasien saja yang merasa puas, tapi saat kita memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, kita sendiri juga ada kepuasan, merasa puas. Nah, mungkin dengan bunda-bunda selama ini juga bisa merasakan, mungkin bisa mengilas balik selama ini Bunda di dalam pelayanan pernah nggak mengalami dua hal tersebut? Saat kita sudah memberikan pelayanan kepada pasien, ada merasa puas, senang seperti itu ya. Senang artinya mungkin pasiennya sembuh seperti itu. Pasiennya keadaan sehat seperti itu ya. Senang itu. Jadi ada kepuasan. Tapi pernah tidak Bunda merasa setelah habis memberikan pelayanan itu merasa nggak puas gitu? Kurang puas seperti itu dalam memberikan pelayanan. Nah, kurang puas itu kan bersifat subjektivitas nih Bunda ya. Kepuasan itu sifatnya subjektivitas seperti itu. Karena apa? Kita berada pada bukan barang, tapi lebih ke jasa seperti itu. Kalau barang itu kan segala sesuatu benda mati ya Bunda ya. Artinya kita boleh ya sebenarnya apa ya? Dia tidak akan bisa berbicara artinya. Saat kita memanajemen, mengatur benda benda mati, ya sudah nggak akan ada komplain seperti itu karena dia benda mati. Tapi saat kita mengatur, manajemen mutu itu kan mengatur ya Bunda ya, mengatur segala sesuatu yang belum terjadi seperti itu, merencanakan seperti itu. Nah, kalau di sini berkaitan dengan jasa yang kita atur itu punya rasa, punya perasaan, bisa menyampaikan pendapat seperti itu. Jadi akhirnya ya saat dia bisa berbicara, saat dia bisa mengungkapkan, nah apa yang diungkapkan itu tentunya tergantung dari apa yang dia terima seperti itu. Kalau dia merasa puas, merasa senang, merasa nyaman, ya dia akan menyampaikan puas. Nah, indikatornya puas apa ya? Dia akan kembali lagi seperti itu. Kalau dia kurang puas, ya dia akan mengatakan ya tidak puas, mungkin ujung-ujungnya komplain seperti itu, suatu komplain seperti itu ya. Nah jadi kenapa saya fokusnya ke kepuasan, sebenarnya untuk manajemen mutu itu banyak, udah banyak banyak yang bisa dipelajari, banyak yang bisa kita survei, mulai dari kepuasan ke pasien atau manajemen kita di dalam. Intinya memanajemen ke dalam dan keluar. Kalau manajemen di dalam itu biasanya lebih ke kegiatan kita, alur atau SOP atau prosedur seperti itu. Kalau yang baik artinya kan semuanya segala sesuatu itu berdasarkan SOP dan pasti ada SOP-nya ya Bunda ya. Nah, pembuat SOP itu kan biasanya berdasarkan teori. Nah, kadang SOP itu diterapkan di lahan itu kadang tidak bisa, kadang tidak sesuai. Nah, tuntutan kita adalah sesuai dengan SOP seperti itu. Nah, katakanlah sebagai alat, sebagai mengukur manajemen mutu itu kalau di pendidikan kan akreditasi, Bunda. Nah, mungkin kalau Bunda di pelayanan kan ada ISO atau apalah sebagainya atau MONEF seperti itu. Nah, itu kan semua itu berdasarkan dari kepuasan dan berdasarkan dari SOP. Intinya SOP-nya berjalan dengan baik. Ya, kembali lagi, kadang SOP itu tidak bisa kita terapkan sepenuhnya. Contohnya SOP-nya 60 langkah persalinan. Nah, harusnya kan kalau kita sesuai SOP,
kita langkah-langkahnya itu harus runtut 60. Nah, tapi kadang ya tidak bisa seperti itu. Apakah itu menyalahi aturan seperti itu? Nah, akhirnya muncullah suatu kebijakan-kebijakan begitu. Nah, kenapa saya tadi lebih mengambil kepuasan, artinya bukan intern ya, kalau intinya ada masalah secara intern, kebijakan kan biasanya hanya hanya dikonsumsi dari intern saja, tidak akan sampai keluar masalah intern. Kan biasanya cukup cukup misalkan di puskesmas atau apa ada ketidakpuasan atau apa cukup di intern. Tapi kalau sudah yang tidak puas itu pasien, nah kita kan nggak bisa apa namanya, nggak bisa meredam. Artinya memang hak dia untuk menyampaikan apa yang dia rasakan seperti itu. Nah, biasanya untuk mengukur seperti itu kan kadang kita tidak tahu, Bunda. Kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Orang lain yang bisa menilai saat kita itu merasa ini sudah bagus, belum tentu orang lain yang melihat itu sudah bagus. Karena kenapa? Bersifat subjektivitas. Contohnya saja, misalkan saya memiliki barang, katakanlah HP misalkan, mungkin yang terbaru atau HP saya Oppo seperti ini, saat saya memilih itu sudah yang terbaik buat saya. Tapi belum tentu juga HP merek saya itu sudah terbaik bagi orang lain. Nah, seperti itu. Nah, makanya kalau kita menuruti seperti itu, kita menuruti apa yang dimau pasien karena bersifat subjektivitas, tidak akan bisa, Bunda. Artinya itu tadi, kita nggak bisa menuruti semuanya. Makanya di dalam prosedur pasti kan ada misalkan, pasien dengan BPJS, non BPJS, pasien umum. Nah, di situ kan fasilitasnya pasti berbeda. Kalau misalkan pasien umum atau kelas-kelas lah, kelas 1, kelas VIP, atau kelas apa, nah pastinya akan berbeda. Nah, dari situ kita menggunakan kelas-kelas kembali ke pasien masing-masing di situ. Mau pilih yang mana? VIP atau kelas biasa atau kelas ekonomi. Nah, di situ itu salah satu upaya kita. Tapi semua itu kalau dituruti tetap tidak bisa, Bunda. Meskipun VIP kita turuti pun juga tidak bisa. Makanya ada standar yang dikatakan standar pelayanan. Jadi kita semua untuk menuruti kepuasan pasien atau pelanggan tetap ada standarnya. Semacam senyampang kita sudah sesuai standar, ya sudah. Jika memang pasien itu tidak puas, berarti ada kebijakan yang lainnya seperti itu. Jadi ini nanti yang nah dari situ kita akan melakukan survei. Nah, salah satu indikator itu adalah sebenarnya penurunan jumlah kunjungan pasien. Itu salah satu sebagai indikator adanya ketidakpuasan secara teori. Tapi juga belum tentu ya, kecuali kalau pasien yang BPJS itu ya, yang biaya dari pemerintah itu kan mau nggak mau, puas nggak puas ya dia harus tetap di situ gitu. Kecuali kalau mungkin pasien umum, dia kan boleh memilih tempat dimanapun dia seperti itu. Nah, kembali. Makanya ini nanti kita juga akan melakukan survei. Kadang kan mungkin di tempat Bunda kan ada kotak saran. Itu tadi untuk menilai diri kita tuh sudah berusaha memberikan pelayanan terbaik. Tapi yang bisa menilai itu orang lain. Makanya mungkin di tempat Bunda ya, di puskesmas atau di tempat rumah sakit, tempat Bunda bekerja selalu ada kotak saran, selalu ada penekanan tombol puas dan tidak puas, atau mungkin kalau Bunda kalau yang paling sangat detail itu di Telkomsel ya. Kalau kita ke Gerari apa ya, Gerari Telkomsel atau apa itu kan pasti langsung disuruh menekan ya seperti itu ya. Jadi secara langsung Bunda ada komunikasi dengan apa namanya customer, langsung saja di situ selesai transaksi, selesai kegiatan, langsung ada puas dan tidak puas. Tapi kalau kita kan tidak begitu. Artinya makanya di sini ada survei. Jadi di sini adalah survei kepuasan pasien. Nah itu macam-macam Bunda. Teorinya banyak sekali. Nah itu nanti kalau saya biasanya sudah ada formnya, form survei seperti itu. Nah itu nanti sebenarnya berbeda-beda Bunda. Nanti arahnya juga rata-rata Bunda di sini itu bekerja di mana? Puskesmas atau rumah sakit atau di mana? Atau rata-rata banyak di mana? Puskesmas, Bu. Puskesmas ya. Puskesmas. Puskesmas ya Bunda ya. Oke, baik. Ya. Nah, di puskesmas itu biasanya nanti penilainya memang ada sendiri, tapi secara umum bisa sama. Cuman yang membedakan nanti rawat jalan dan rawat inap. Bunda. Nanti kita kesepakatan, kalau mungkin di Ponet ya bisa ada rawat inap, Ponet ya kalau puskesmasnya Ponet ya. Tapi kalau nanti Bunda di rumah sakit pastinya rawat jalan, rawat inap itu ada. Nanti kita kesepakatan saja. Tapi kebetulan Bunda untuk komunitas kemarin kan memang saya tim dosennya ya, tim pembimbing di komunitas. Cuma untuk yang manajemen ini mohon maaf Bunda, memang saya
di manajemen, tapi mengajar di manajemen, tapi untuk nanti tim dosen stase saya tidak masuk, Bunda. Jadi nanti yang masuk hanya Bu Devi, Bu Eri, sama Bu Sani kalau tidak salah. Nah, jadi saya tidak membimbing untuk stase manajemen nanti, Bunda. Tapi tidak apa-apa kalau misalkan ada permasalahan seperti apa Bunda kurang paham, nggak apa-apa nanti tetap ke saya. Nanti mungkin juga kami akan koordinasi dengan tim manajemen. Sebenarnya saya di tim, cuman karena saya sudah di komunitas, ya sudah jadi di komunitas. Jadi nanti akan survei, nanti kembali seperti pelaksanaannya seperti komunitas kemarin, nanti ada kesepakatan mau di mana, mau di rawat inap atau rawat jalan. Karena kuesionernya untuk survei itu berbeda pertanyaannya. Pastinya kan berbeda, Bunda. Karena kalau misalkan di rawat inap itu kan ada macam-macam, ada indikatornya apa saja akan berbeda penilaiannya. Seperti itu nanti mungkin kesepakatan saya akan berikan contoh-contoh formatnya, tapi juga ada untuk di BPM juga ada Bunda. Survei untuk khusus di BPM juga sudah ada. Kalau di BPM itu juga hampir sama di rawat tergantung pasiennya ya. Kalau pasien dia persalinan dia juga akan bisa diukur kepuasan untuk seperti rawat inap. Mungkin selama dia menunggu pulang kan, observasi kan sampai 24 jam. Nah, di situ ada mulai dari pelayanan menu makanan dan sebagainya seperti itu ada semua. Nah, tergantung kita mau pakainya yang mana. Seperti itu karena banyak sekali metode-metode survei dan indikatornya. Jadi nanti mensurvei seperti itu sama dengan kemarin yang komunitas. Kalau komunitas kemarin menggunakan Hanlon, ada banyak teknik. Kalau untuk di stase manajemen ini nanti menggunakan teknik PDCA. Saya rasa Bunda pernah mendengar ya, PDCA ya. Plan, do, action seperti itu. Jadi teknik pemecahan masalahnya menggunakan PDCA. Jadi dari hasil survei sama kayak kemarin komunitas, nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian kita masukkan di formatnya, format laporannya, nanti ada persentase. Dia ketidakpuasan dari mana? Mungkin tempat pendaftaran. Ada berapa yang tidak puas? Nah, situ kan ada puas, tidak puas, atau cukup. Nah, seperti itu. Nanti kalau masih ada kata cukup, nah berarti itu menjadi masalah. Nah, dari masalah itu kemudian kita lakukan teknik pemecahan masalah. Banyak sebenarnya teknik pemecahan masalah, ada 7 Bunda sebenarnya kalau untuk di manajemen, tapi saya pakainya yang PDCA seperti itu. Jadi nanti pakai PDCA, plan, do, action kayak gitu. Nah, itu nanti disesuaikan dengan hasil wawancara. Nah, cuman kalau kemarin saya sempat membuat kuesioner untuk online. Nah, ini saya belum membuat, Bunda. Jadi yang saya punya ini masih berupa dari kertas manual seperti itu. Nah, untuk yang pakai Google Form itu belum ada. Jadi nanti yang disurvei itu adalah pasien-pasien yang berkunjung atau ya pasien yang kunjungan seperti itu mungkin bisa diberikan kuesioner, kemudian disuruh mengisi. Nah, hasilnya itu kita rekap dibentuk laporan, kemudian direkap dalam laporan seperti komunitas kemarin, kemudian yang ada masalah di tabel berapa, di indikator yang berapa, baru kita pecahkan dengan teknik PDCA seperti itu. Nanti semua ada contohnya, semua ada formatnya. Ya memang kadang kalau kita berbicara kepuasan itu ada beberapa yang mengizinkan, ada beberapa yang tidak ya Bunda ya. Karena memang pada prinsipnya ini adalah bersifat intern, artinya hanya untuk kita sendiri. Karena kita akan tahu dari hasil kepuasan kan kita akan tahu kekurangan kita di mana. Nah, ada beberapa orang yang tidak mau kekurangannya itu diketahui. Ada juga kalau yang bersifat terbuka justru dengan kekurangannya itu mau menerima karena untuk perbaikan seperti itu. Artinya di sini juga ada etika untuk respondennya bahwa ini tidak menjadi punishment. Artinya tidak begitu akhirnya tahu ya dari responden menyampaikan ketidakpuasannya di mana seperti itu bukan menjadi punishment. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk penekanannya di awal kita sampaikan jika karena kalau lebih ke SDM ya, misalkan ke pelayanan ke SDM rata-rata takutnya hasil surveinya ini untuk punishment. Nah, harapannya di sini tidak, bukan merupakan punishment. Nanti begitu tahu, oh ternyata ini yang menyebabkan ketidakpuasan pasien. Nah, bukan untuk punishment, tapi hanya untuk masukan untuk perbaikan. Nah, itu yang perlu ada perjanjian, Bunda ya. Jadi kalau di
buat penelitian juga bagus sih, rata-rata penelitian sampai diuji statistik. Kalau kita kan enggak, hanya survei saja selesai, begitu. Jadi untuk RTL, rencana tindak lanjutnya seperti apa jika harapannya, dengan adanya survei itu, pasien-pasien itu menjadi puas, sehingga indikatornya adalah mungkin bulan ini, kunjungannya menurun. Nah, tapi dengan adanya survei bulan depan ada peningkatan kunjungan, seperti itu. Nah, itu Bunda secara garis besar ya. Jadi nanti monggo kalau sebenarnya Bunda mau pakainya di BBM Bunda sendiri, sebenarnya juga monggo juga ada formatnya. Jadi ada beberapa format di puskesmas ada sendiri, di BBM ada sendiri, rawat inap ada sendiri, rawat jalan ada sendiri. Nah, tapi nanti kesepakatan, nanti daripada Bunda bingung mau pakai mana, nanti mungkin kesepakatan aja. Mau didiskusikan terlebih dahulu, mau pakai yang mana. Mungkin biar seragam, sebenarnya nggak sama nggak apa-apa. Yang penting intinya semuanya survei. Yang membedakan itu hanya rawat inap dan rawat jalan, seperti itu Bunda nggih. Nah sekarang saya share screen Bunda, nah ini mohon izin juga, ini karena kemarin hasil surveinya dari salah satu rumah sakit, dan contoh yang saya berikan ini, sudah lama Bunda, saya belum update lagi, karena, beberapa ini saya tidak melakukan survei karena terkendala pandemi Covid ya, sekitar Covid ini kan hampir 2 tahun ya, tidak melakukan survei lagi dan jadi tidak ada update dari saya dan memang yang saya contohkan ini memang contoh lama, begitu saya tadi mempelajari, membuka sepintas lagi masih kurang kurang sekali sebenarnya. Karena yang saya contohkan kemarin di adik-adik reguler Bunda, tapi nanti kalau saya rasa Bunda ini kan sudah bekerja, sudah memiliki banyak pengalaman, saya rasa bisa lebih melengkapi lagi seperti itu. Jadi, kemarin manual seperti itu. Nah, harapannya ini nanti, pakai, Google Form seperti itu. Nah, cuman ini nanti mungkin saya kolaborasi dengan tim pembimbing, mungkin supaya untuk membuatkan, Google Form-nya seperti itu. Sekarang saya share saja dan mohon izin ini untuk konsumsi pribadi nggih Bunda, karena memang hasil survei ini, salah satu rumah sakit di kota, seperti itu ya. Ini adalah contoh laporannya. Nah, saya berikan contoh dulu saja, Bunda. Nah, Bunda bisa terlihat di sini? Bisa, Bu. Bisa ya? Ini contohnya laporan Ya. surveinya. Laporan survei ini kepuasan pasien rawat jalan, nah, terhadap mutu pelayanan kesehatan, seperti itu. Di rumah sakit tertentu ya, memang di judulnya rumah sakit tertentu, tapi di dalam akhirnya tetap tetap muncul namanya, tapi bukan berarti untuk apa, tidak, ini hanya sebagai edukasi saja, untuk sebagai contoh. Tidak bermaksud untuk apa namanya, membuka kekurangan tidak, tapi di sini memang kita adalah untuk pengetahuan ya Bunda ya, untuk edukasi seperti itu. Dan ada lembar pengesahan, nanti juga saya kalau lembar pengesahan karena ada si lahan, nah mungkin juga nanti ada tempat penanggung jawab lahan, artinya misalkan Bunda surveinya di puskesmas ya, mungkin bisa kepala puskesmas atau siapa, rumah sakit, boleh intinya salah satu yang mewakili seperti itu. Kemudian ada si lahan seperti itu, nanti, draft-draft-nya akan saya kirimkan. Untuk sementara karena kemarin banyak yang saya revisi, saya belum belum memperbaiki lagi nggih Bunda nggih. Tapi nanti saya akan perbaiki satu Google Classroom begitu, nanti akan saya undang Bunda untuk Google Classroom di situ, nanti Bunda bisa download semuanya. Tapi harapan saya sudah saya perbaiki. Contohnya kemarin yang komunitas itu terkait dengan, bukan screening ya, ya bisa dikatakan screening ya, COVID-19 ya, sama yang status vaksinasi. Nah, itu mungkin juga sangat bermanfaat. Bermanfaat kalau misalkan itu benar-benar satu tempat Bunda, satu desa, tapi kalau nanti ketemunya dari berbagai macam ya sama aja, kita hanya hanya kasus semu seperti itu. Nah, untuk survei ini juga begitu. Boleh nanti Bunda satu tempat mau dipilih di mana, atau boleh gabungan seperti itu, gabungan dari beberapa. Cuman kalau yang gabungan itu kan, mmm, apa ya, artinya tidak bisa diterapkan, hanya gambaran saja, seperti itu. Tapi memang itu untuk mempermudah kita, supaya kita bisa tetap menyelesaikan laporan. Ada daftar isi. Nah, ini tadi ada pendahuluan latar belakang seperti itu, nanti boleh Bunda langsung pakai ini aja latar belakangnya, nggak perlu membikin lagi, karena pada intinya itu sama. Beda kalau askep ya, kalau kehamilan, persalinan kan beda, tapi kalau survei ini kan semuanya sama, sama Bunda. Mungkin yang membedakan ya antara rawat inap dan rawat jalan, seperti itu.
Nah, ini tujuan khususnya melakukan wawancara dengan menyebarkan kuesioner tentang kepuasan pasien. Nah, dulu itu kan karena offline ya. Tapi kalau sekarang kan bisa dengan Google Form. Jadi nanti mungkin pasien Bunda seperti itu bisa diberikan Google Form seperti itu, yang bisa mengisi Google Form. Nah, kemudian mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan mutu pelayanan kesehatan dengan menggunakan konsep pemecahan siklus PDCA. Nah, di dalam pembahasan ini masih sangat sederhana sekali, Bunda. Karena ini kemarin adik-adik reguler dan saya belum sempat up lagi ya. Belum sempat menambahkan lagi sebenarnya seperti itu, karena mau ditambahkan pun sebenarnya yang bisa menambahkan yang langsung berkaitan dengan respondennya, karena apa yang menjadi keluhan responden itu yang survei yang tahu, seperti yang saya katakan kemarin. Kalau kita dikasih laporan seperti ini, kita hanya mengklarifikasi saja. Nah, untuk kebenaran apa yang kita sampaikan, yang survei pastinya yang tahu, karena yang berkontak langsung dengan pasien atau dengan responden. Nah, kemudian manfaat, saya rasa kita lewati saja manfaatnya. Tentunya manfaatnya ya meningkatkan mutu ya, seperti itu. Kemudian tujuan pustaka, nah ini Bunda menyesuaikan. Kalau Bunda di puskesmas ya diganti puskesmas, kalau di BPM ya diganti di BPM, seperti itu. Kalau di mana ya misalkan klinik ya ganti klinik secara umum. Nah, ini contohnya di rumah sakit, jadi menyesuaikan saja. Jadi kalau nanti Bunda ketemunya rumah sakit ya sudah pakai ini aja nggak apa-apa, nggak ada masalah Bunda saya rasa. Dan ya tujuan fungsi rumah sakit, kalau puskesmas ya puskesmas, seperti itu, mengikuti saja udah, itu. Kemudian kualitas Oke. pelayanan rumah sakit, nah juga masih sama ya, seperti itu. Segala sesuatu, kemudian pelayanan kesehatan rawat jalan. Nah, kalau rawat jalan, kalau rawat inap, nah baru ini kepuasan pasien. Nah, ini nanti sebenarnya masih saya rubah dulu ya. Konsepnya sebenarnya kan konsep rumah sakit sendiri, konsep kepuasan sendiri ya sebenarnya nanti semoga ya saya bisa mengedit sesuai yang benar seperti itu, karena ini memang masih masih contoh draft yang menurut saya sendiri saya belum merevisi, udah kuasar pasien, kemudian konsep pasien seperti itu. Nah, kerangka konsep, nah ini. Nah, kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan kesehatan ini dimensi yang kita pakai. Nah, itu kan tempat pendaftaran, pelayanan dokter, pelayanan perawat, makanan atau menu, kenyamanan ruang dan kebersihan ruangan dan sarana medik dan farmasi. Nah, ini Bunda sebenarnya nggak harus pakai ini karena banyak sekali Bunda, banyak banyak sekali teorinya. Dimensi kualitas itu banyak sekali. Nah, kebetulan saya pakai ini. Kalau Bunda Bu saya mau pakai yang lainnya atau kalau enggak mungkin rumah sakit Bunda atau mungkin puskesmas Bunda sudah ada, nggak apa-apa, pakai itu aja, itu sudah bagus. Gitu. Karena nggak ada saklek ya harus harus pakai ini enggak, itu adalah sangat fleksibel. Jadi kalau kemarin itu ada beberapa adik-adik yang melakukan survei itu di salah satu puskesmas, dia sudah punya Bunda, bahkan lebih bagus lebih dari aplikasi. Jadi hasilnya sudah ada, tinggal 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 meng, me, tek, apa ya, tinggal pemecahan masalahnya saja seperti apa begitu kemarin. Kalau sudah ada, jadi nggak perlu survei lagi seperti itu. Nah, kemudian ada selalu ya ada input, proses, output, dan outcome. Kemudian kalau inputnya ya seperti ini karakteristik pasien ya ada nama, umur, pendidikan, pekerjaan, dan jenis kelamin. Nah kalau kita misalkan di layanan ibu dan anak kan ya jenis kelaminnya pasti perempuan semua ya Bunda ya, nggak ada jenis Iya. kelamin laki-laki seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk prosesnya, tapi karena ini memang bersifat umum ya Bunda ya, kalau untuk prosesnya ini tadi, kembali ke tujuan khususnya kita. Nah, di sini, kembali ke dimensi yang mau kita pakai apa. Nanti coba Bunda kalau searching ya, dimensi mutu atau dimensi kepuasan itu akan banyak teorinya, ada banyak bermacam-macam. Atau kalau enggak kuesioner mutu itu akan bermacam-macam. Bunda mau pakai mana? Yang sesuai dengan permasalahan yang ada di tempat Bunda. Harusnya memang begitu. Cuman kadang kita itu biar cepet, ya udah yang ada aja kita pakai kan biasanya begitu. Bukan enggak mau ribet karena nggak ada waktu gitu ya. Jadi ya udah yang ada aja deh gitu ya. Karena kalau mau buat lagi ya lama gitu. Seperti itu. Oke, jadi di sini prosesnya ini tadi pelayanan kesehatannya. Nah, outputnya ya pelayanan prima untuk pasien rawat inap. Nah, outcome-nya kepuasan pasien seperti itu. Kepuasannya apa? Salah satunya ada peningkatan kunjungan pasien seperti itu. Sebenarnya kalau kita bisa lihat kan kunjungan K1, K4 seperti itu. Tapi ya belum tentu kalau K1-nya menurun, K4-nya menurun bukan berarti faktor kepuasan saja ya Bunda ya. Ada banyak faktor, penjara atau apa seperti itu. Oke, tidak bisa menjustis kalau
K4-nya turun, K1-nya turun bukan karena kepuasan tidak menjamin. Itu kan salah satu, dugaan, hipotesis. Nah, makanya kalau penelitian kan kita membuktikan hipotesis kita, seperti itu. Nah, kalau terbukti hipotesisnya ternyata karena pelayanan kita, nah jangan sampai menjadi punishment terhadap kita, tapi sebagai masukan untuk RTL rencana. Nah, kemudian di sini ada lokasi survei dilakukan di mana, seperti itu. Dilakukan di mana, kemudian unit analisis berdasarkan tujuan survei tentang kepuasan pasien, maka yang menjadi unit analisis adalah individu, yaitu pasien rawat jalan di mana, seperti itu. Jadi nanti formatnya juga sudah seperti ini, berarti tinggal mengisi-mengisi saja, gitu. Ada kemudahan. Karena akses salah satu kepuasan itu kan kemudahan. Orang itu pasti kalau ada yang mudah ngapain cari yang susah. Ya ada juga sih orang yang ada yang mudah cari yang susah juga ada. Tapi kalau kalau ada kan ya yang mudah aja. Ya, cuman kadang kan orang tuh mikirnya mudah itu kualitasnya kayak apa gitu ya. Gitu. Kadang orang kan berpikir kalau sesuatu yang susah atau apa itu kualitasnya pasti bagus. Nah ya sebenarnya ya kembali kembali ke masing-masing sebenarnya mudah ya. Kalau sambil kerja pakai gitu kan ya yang penting kalau saya itu lebih memberikan kunci-kuncinya aja Bunda. Intinya kuncinya di sini jadi Bunda bisa mengembangkan sendiri karena kalau untuk 100% sempurna saya yakin itu proses Bunda. Artinya proses yang harus kita lalui karena kalau kita pertama kali terpapar seperti ini terus kita harus sempurna nggak bisa berarti ya bukan nggak bisa segala sesuatu ada proses seperti itu contohnya saja mungkin dari adik-adik yang baru lulus untuk menolong persalinan mungkin masih belum belum bisa sempurna. Nah, dia akan terampil jika sering menolong. Nah, kalau di sini kan statnya misalkan masih terpapar menyusun laporan, askep. Nah, selama ini kan contohnya udah hanya swab aja. Kalau disuruh manajemen farnya 7 langkah itu ya agak bingung seperti itu. Karena Bunda intinya kan simpel. Nah, kalau saya seperti itu. Untuk menjadi sempurna, mendekati sempurna, sebenarnya sempurna itu tidak ada ya Bunda. Sempurna itu hanya milik Tuhan ya, tapi kita mendekatilah setidaknya. Ya memang ada proses. Makanya yang penting tahu kuncinya, saya rasa Bunda lebih bisa mengembangkan di situ. Jadi kunci-kunci. Dan kadang dengan memberikan kunci, tips-tips, poin-poin itu justru bunda-bunda semua tuh lebih luar biasa, lebih dari yang diharapkan seperti itu. Justru lebih bagus lagi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tipe survei. Tipe survei juga ada deskriptif. Nah, kenapa deskriptif? Yaitu memberikan gambaran, menjelaskan, kita mengeksplor seperti itu mengenai kepuasan pasien dan menjelaskan data secara sistematis berdasarkan hasil survei seperti itu. Nah, kalau kemarin ada beberapa institusi yang kalau manajemen ini kemarin langsung ini Bunda yang diambil itu ini pemecahan masalah cakupan. Cakupan di puskesmas, cakupan di dinas kesehatan seperti itu. Jadi yang dipakai lebih ke internalnya. Jadi contohnya misalkan dari semua cakupan bulan ini apa hitungannya triwulan atau berapa ya kalau di lahan itu apa 6 bulan sekali atau bagaimana evaluasi begitu. Jadi K1 itu berapa targetnya berapa, capaiannya berapa, kemudian ASI eksklusif targetnya berapa, capaiannya berapa. Nah, kemarin ada beberapa yang di situ. Kalau kemudian sempat yang angkatan kemarin pakainya itu Bunda. Kita pakai mengadop dari salah satu kolaborasi sih Bunda. Jadi yang kita lakukan pendekatan itu masalahnya apa sehingga K1-nya nggak sesuai target seperti itu. Kemudian diambil yang paling tertinggi dari semua capaian atau indikator itu baik dari bayi, kunjungan rumah, kunjungan semua target-target itu diambil 5 data kalau tidak salah kemarin yang tertinggi seperti itu. Nah, kemudian dari itu kita pecahkan dengan teknik permasalahan. Kemarin begitu manajemennya mutu seperti itu. Cuman kadang karena nggak semuanya bunda-bunda ini kan di struktural ya, artinya di lahan. Misalkan kalau di dinas, oke. Kalau misalkan bunda itu ada yang bekerja di dinas itu udah pekerjaan sehari-hari. Nah seperti itu. Nah cuman ternyata kadang dan kami pun sendiri di pendidikan artinya juga hampir secara manajemen saja
Jadi kalau untuk pelaksanaannya yang di real di lapangan, kami pun sebenarnya juga perlu belajar untuk yang benar-benar di lahan, karena memang kami di pendidikan tidak secara teori saja. Jadi kalau untuk merger antara teori dan lahan agak agak ini ada ada kesenjangan seperti itu. Nah, jadinya makanya kami memutuskan untuk survei langsung kepuasan yang jadi manajemen secara eksternal seperti itu. Jadi kalau seperti itu capaiannya berapa itu kan urusannya nanti sama Renstra, Bunda. Rencana strategis, ada peluang, ada ancaman, ada kekuatan. Nah, itu nanti kita pakai kuadran-kuadran seperti itu, kita masukkan rumus di situ, ancamannya apa, kemudian tindakannya apa, kekuatan kita apa. Nah, susah nanti Bunda nanti. Nah, itu sebenarnya memang pemegang kebijakan, arahnya pemegang kebijakan. Kalau udah pemegang kebijakan, dia memang itu setiap hari. Cuman kadang rata-rata kan Bunda di sini pelaksana, bukan maksudnya pelaksana itu langsung terjun dengan pasien. Makanya kami pun mengambil yang sesuai dengan Bunda. Nah, artinya ke pasien aja. Jadinya nggak kebijakan yang diambil, nanti kan akhirnya terjadilah outputnya adalah kebijakan ya Bunda ya. Jadi misalkan kayak contohnya yang sekarang lagi yang saya tahu ya, mungkin capaian vaksin ya yang sekarang ini tidak sama seperti itu, target vaksin seperti itu. Nah, sebenarnya itu sebenarnya menjadi permasalahan yang bagus benar kalau misal untuk laporan sebagai tim manajemen stase komunitas. Cuman itu tadi kadang langkah kebijakan itu kan memang harus orang-orang pemegang pemegang atau pemegang keputusan yang struktural di situ gitu. Jadi karena kita ini aja jadi cukupnya pakai ini. Nah, sekarang kita kembali teknik pengumpulan data itu observasi, Bunda, kita mengobservasi, kemudian melakukan wawancara, kemudian kuesioner. Jadi observasi itu melihat seperti itu, wawancara kita meskipun kita menyebarkan kuesioner, kita juga perlu bertanya sama responden. Jadi tidak hanya menyebarkan tapi mengklarifikasi juga. Artinya bisa bertanya apa yang dirasakan, nanti ada di lembar catatan bawah. Jadi dia boleh mengungkapkan, misalkan ketidakpuasan, dia suruh mengisi kira-kira apa yang menyebabkan. Nah, dia mengisi. Nah, biasanya di situ tanpa nama ya Bunda ya, karena takutnya ini tadi. Cuman kadang cenderung pasien itu karena dia datang posisinya. Nah, ini kekurangannya. Kalau dia datang itu sebenarnya dia sudah puas. Karena indikatornya itu. Justru orang yang kita bisa survei itu justru orang yang di luar itu. Di luar pasien seperti artinya apa? Kalau secara kita lihat sebenarnya dia udah puas karena apa? Dia mau datang, mau nggak mau kan dia memilih, dia ada, dia hadir di tempat kita. Nah, sebenarnya yang paling bagus adalah mereka yang di luar, tapi ya kan tidak bisa ya Bunda yang memudahkan ya itu tadi. Kalau ada yang mudah kenapa cari yang susah gitu ya. Ya meskipun hasilnya pasti rata-rata ya adalah setidaknya tetap ada masukan meskipun meskipun kita tetap memilih salah satu rumah sakit meskipun kadang kita nggak puas kadang tapi kan kenyataannya ya kita tetap di situ begitu. Jadi cuman intinya masukkan aja supaya lebih bagus lagi seperti itu. Nah, kemudian sampelnya jumlah pasien. Nah, ini saya juga tidak bisa membatasi, Bunda, artinya kalau bisa supaya dijadikan survei itu ya sama minimal 20 ya. Kalau kemarin Kakak itu kan banyak ya masyarakat ya, Bunda ya, jadi minimal 30, tapi kalau ini sekarang pasien, apalagi masa pandemi ini kan jarang pasien yang datang. Jadi katakanlah 20 aja udah cukup seperti itu. Jadi nggak banyak-banyak karena itu tadi banyak pasien yang nggak datang, nggak usah jauh-jauh. Kami sendiri aku di pendidikan kalau ini kadang juga tetap work from home dari rumah seperti itu. Jadi ya kita nggak bisa memaksakan untuk targetnya segini. Atau kalau enggak, ya memang target itu kita selalu ada, ya, target 80. Tapi kadang kenyataannya kalau di lahan kurang dapat atau apa, kita belum berikan kebijakan terlebih dahulu, berusaha terlebih dulu, baru jika ada masalah kita diskusikan, kita berikan kebijakan. Karena nanti kalau tidak belum udah kita berikan kemudahan, artinya kita nggak ada support, nggak ada support untuk berusaha begitu. Nah, kemudian jenis dan sumber datanya, ini tadi data primer, data sekunder ya. Data primer adalah data hasil kuesioner responden, hasil observasi, dan hasil wawancara dengan pasien. Data sekunder berlangsung dari dokumen laporan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tujuan survei. Kemudian ada teknik analisa data, ini tadi kalau sangat baik itu skornya 4, kalau baik skor 3, kalau kurang skor 2, buruk skor 1, seperti itu.
Jadi tergantung pasien nanti dia menjawabnya apa, dia mencentang apa di setiap pertanyaan. Kalau dia sangat baik berarti dia nilainya 4 ya, hampir sama dengan penelitian Bunda, cuman hasilnya tidak diuji dengan statistik. Hasilnya hanya dideskripsikan saja gitu. Jadi nanti akhirnya hasilnya dipresentasekan ya. Jawaban responden tersebut disajikan dalam bentuk tabel tunggal melalui perhitungan distribusi frekuensi dan presentasi. Untuk menghitung presentasi jawaban yang diberikan, pasien menggunakan rumus presentasi ya. Presentasinya dibagi jumlahnya ya N, jumlah jawaban responden dibagi jumlah responden dikalikan 100%, seperti itu presentasinya. Sama sih sebenarnya untuk yang kemarin komunitas juga sama. Nah, kemudian hasil dan pembahasan. Nah, di sini gambaran lokasi survei. Nah, mungkin di sini ada visi misi. Apa saja yang berkaitan dengan tempat atau lahan yang nanti diambil Bunda. Kalau BPM ya mungkin kapan berdirinya, seperti itu. Jadi segala sesuatu yang berkaitan profil profil tempat kita mengambil survei, gitu, struktur organisasi seperti ini. Nah, kemudian jenis pelayanannya apa? Nah, ini juga menyesuaikan nanti Bunda ya, jenis pelayanan karena mungkin rawat inap, rawat jalan berbeda. Kalau jenis pelayanan di BPM mungkin juga berbeda. Pelayanan di klinik mungkin juga berbeda. Nah, ini nanti yang membedakan. Kemudian layanan penunjang medis, layanan administrasi, layanan pendukung. Kalau di rumah sakit memang lengkap ya Bunda ya, ada semua jumlah tenaga medis. Kalau nanti Bunda mau pakai BPM ya sudah jumlah bidan begitu. Ya, kemudian nah ini baru kita masuk karakteristik pasien ya. Ini nanti sudah masuk format Bunda, sudah masuk laporan survei. Jadi karakteristik pasien ini ada klasifikasi umur sama dari hasil survei nanti kita akan masukkan kayak kemarin sama Bunda. Sama komunitas nanti kita masukkan totalnya berapa. Cuman bedanya kalau komunitas kan ini bisa berkurang. Contohnya kalau ada ibu hamil ya ada ibu hamil, kalau enggak. Tapi kalau di sini kan semua berhak ya. Artinya respondennya jumlahnya stabil dari atas sampai ke bawah itu 20. Kalau komunitas kan ada yang tidak, ada yang berbeda. Karena misalkan yang kita survei kemarin 30 kakak kan enggak semuanya punya ibu hamil seperti itu. Kalau ada ibu hamil kan dia muncul tabel sendiri seperti itu. Kalau ini kan konsisten dia gitu. Ada ini umur, pendidikan seperti itu. Nah, SD-nya berapa, SMP berapa, SMA berapa seperti itu. Nah, kemudian nah ini nanti juga ada seperti kemarin skripsi ya Bunda. Kalau 50% itu hampir setengah. Jadi ada penulisannya. Hampir setengah, lebih dari setengah seperti itu ya. Sebagian kecil nanti coba saya sisipkan. Kayaknya kok belum ada di situ. Kemudian pekerjaan ya, untuk membaca ini Bunda. 65% itu hitungannya di sini. Ini belum muncul ya di sini, hanya didapatkan nah sudah sebagian besar sebagian kecil seperti itu ya. Oke. Kemudian status kunjungan, nah ini baru pertama kali pasien lama seperti itu. Nah, kemudian ada juga, nah di sini kepesertaan. Nah, umum, BPJS, lain-lain seperti itu. Kemudian penghasilan nih kembali lagi penghasilan total ya Bunda. Satu keluarga seperti itu. Kemudian, nah ini hasil surveinya Bunda. Jadi nanti di sini ya ini yang membedakan kita nanti. Kalau tempat pendaftaran saya rasa semuanya ada seperti itu. Tapi nanti ke belakang-belakang ada yang tidak sama. Contohnya ini adalah bukti langsung atau tangible seperti itu. Jadi kepuasan pasien terhadap tempat pendaftaran. Jadi tanggapan pasien itu sangat baik, cukup, kurang. Nah, ternyata di sini dari rekap ternyata ada yang mengatakan cukup 4. Ada responden yang mengatakan 4. Nah, ini berarti masalah. Jadi yang cukup dan kurang ini adalah masalah yang nanti kita analisa. Jadi nanti masalahnya kita dapat dari tabel 4.7. Nah, ini tempat pendaftar, kepuasan tempat pendaftaran ternyata ada 4 responden. Jadi sama seperti kemarin, kita masukkan dulu masalahnya, daftar masalahnya apa saja, di bagian mana. Oh, ternyata tempat pendaftaran. Seperti itu. Dan itu nanti ada pertanyaannya, ada kuesionernya seperti itu. Kemudian yang kedua, nah saya merah-merah. Yang ada masalah saya merah. Kemudian kepuasan pasien terhadap ruang tunggu ternyata nggak ada masalah. Semuanya sangat baik, bahkan baik. Harapan kita adalah sangat baik seperti itu. Harapan kita setelah ada survei itu kan tidak ada yang mengatakan cukup, kurang begitu. Atau jadi kalau tidak cukup ya kurang berarti kan semuanya baik. Tapi kalau sudah baik, harapannya semuanya responden menjawab sangat baik. Nah, kalau untuk mau menjawab sangat baik itu ya itu tadi. Kita berarti artinya apa?
mengikuti semua kemauan pasien, kan nggak mungkin Bunda, karena kita memiliki standar. Karena kalau kita mau memiliki ya nggak bisa, kepuasan itu apa ya, harus ada kontrol, harus ada standarnya. Sama dengan kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau kita punya keinginan yang kita puas, mungkin gaya hidup hedon seperti itu ya. Jadi kembali lagi ke kita harus ada punya standar. Standar kita berada di mana ya sudah kita sesuai standar. Begitu juga dalam memberikan pelayanan, tetap harus ada standar. Meskipun pasien itu maunya, keinginannya, kepuasannya tinggi, terutama sebenarnya pasien yang sama saja maunya itu apa, bukan masalah fasilitas atau apa, tidak, artinya satu saja Bunda, pasien itu. Pasien datang pasti dengan masalah ya, nggak mungkin pasien datang ke tempat kita nggak ada masalah, kecuali mau screening ya, kecuali kalau mau periksa screening lab seperti itu. Nah, artinya di sini pasti harapannya dia punya masalah, tapi masalahnya bukan masalah kehidupan, bukan masalah apa, tapi masalah kesehatan. Dan datang ke kita tujuannya supaya kita membantu masalahnya, yaitu membantu mengatasi masalah kesehatannya. Nah, harapannya apa? Kalau dia bisa datang dengan permasalahannya sakit, harapan tertinggi pasien adalah datang ke kita sembuh, gitu ya. Jadi begitu datang maunya sembuh. Dengan sembuh dia pasti akan kepuasan, akan merasa puas, akan merasa terima kasih seperti itu. Nah, itu kan harapannya pasien. Tapi kembali lagi, kalau pasien datang ke kita masih studi, masih awal-awal, masih gejala awal, ya kita yakin kita bisa menjamin, ada jaminan mutu ya katakanlah ada materi seperti itu. Kita bisa menjamin kalau pasien itu sembuh seperti itu. Tapi kalau datangnya sudah stadium akhir atau katakanlah sudah keadaannya parah, pasien harapannya sembuh ke kita. Nah, tapi kita bisa menjamin nggak kalau pelayanan kita berikan itu memuaskan pasien, pasien sembuh secara total? Nah, kan tidak bisa. Makanya ada edukasi pendidikan, ada apa namanya? Ada sesuatu yang batasan-batasan, standar-standarnya. Ya, itu kadang yang tidak diketahui pasien. Intinya dia datang, pokoknya saya sembuh, apalagi kalau pasien merasa membayar lebih, atau kalau enggak di VIP, dia udah membayar 2 kali, dia merasa pelayanannya harus bagus, harus ini, harus ini. Nah, itu muncul biasanya di situ. Nah, makanya perlu juga dijelaskan di awal sebenarnya. Makanya dalam membuat ASKEP itu yang pertama adalah komunikasi terapeutik. Jadi penjelasan prosedur di awal. Menurut saya kuncinya di situ, Bunda. Baik di ASKEP manapun, itu sebenarnya kuncinya hanya satu, komunikasi di awal menjelaskan tentang prosedur dan pasien setuju. Saya rasa kalau sudah di prosedur di awal dijelaskan tujuannya, langkah-langkahnya, saya rasa pasti akan bisa menerima gitu. Cuman kadang ya karena kita kegawat daruratan, karena kadang waktunya yang ini, kadang kita nggak sempat menjelaskan, tiba-tiba melakukan intervensi dan ternyata yang dia harapan pasien itu kok nggak sesuai seperti itu. Nah, komunikasi sebenarnya ada 22 komunikasi efektif ya Bunda ya. Tergantung kita mau pakai mana teori komunikasi itu. Ada yang kalau pasien itu ingin didengarkan, ada tipe-tipe mau dia diajak bicara. Kita juga juga komunikasi kita itu juga menyela ya, artinya mengapresiasi. Nah, itu ada 20 teknik komunikasi terapeutik pada pasien Bunda. Sebenarnya itu bagus sebenarnya. Memang kita harusnya ada pelajaran teori komunikasi ya Bunda di situ ya. Kalau kita pegang itu, saya yakin pasien Bunda pasti nyaman, pasti merasa nyaman karena kita menggunakan teori. Makanya kembali kalau profesi itu sebenarnya harus kembali ke teori Bunda. Makanya itu tadi dari sini kepuasan itu sangat penting. Saat kita merasa puas, kita nggak akan melihat harga. Betul nggak Bunda? Contohnya kalau kita udah senang, harga berapapun mau, justru itu yang dicari. Maupun meskipun jauh nggak apa-apa. Gitu. Ya karena udah menjadi brand, udah puas seperti itu. Nah, untuk membangun seperti itu memang susah. Nah, itu tadi. Jadi di sini juga ada kepuasan terhadap ruang tunggu, ternyata sangat baik dan baik, tidak ada masalah seperti itu. Nah, kemudian di sini lanjut kepuasan terhadap ruang periksa dalam keadaan bersih seperti itu, tidak ada masalah seperti itu. Nah, kemudian kepuasan pasien terhadap penampilan petugas semuanya sangat baik. Nah, mungkin ini ramah semua ya, tenaga kesehatan bidannya ramah seperti itu, nggak ada yang mengatakan kurang baik seperti itu. Oke, kemudian nah ini keandalan rehabiliti. Nah, kemudian di sini juga bagus sih, tidak ada masalah ya. Kepuasan pasien terhadap petugas mengenai penjelasan penyakit yang diderita oleh pasien seperti itu.
semuanya baik. Kemudian di sini juga kepuasan pasien terhadap petugas mengenai cara pemberitahuan perawatan penyakit yang diderita pasien seperti itu. Nah, ini kan yang menjadi pembeda antara rawat jalan dan rawat inap seperti itu. Kemudian kepuasan pasien terhadap keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan. Nah, ternyata di sini ada satu responden yang mengatakan kurang seperti itu. Jadi kalau di persentase dia 5% seperti itu. Nah, ini udah ada masalah, Bunda. Kita udah kantongi masalahnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ini ada ketangkapan, ini tidak ada masalah ya. Untuk ketangkapan juga tidak ada masalah. Kepuasan pasien terhadap kecepatan petugas pendaftaran dalam melayani pasien tidak ada masalah juga seperti itu. Nah, kemudian kepuasan pasien terhadap petugas kesehatan juga tidak ada masalah. Nah, kepuasan pasien terhadap ketanggapan petugas dalam membantu pasien yang datang, nah ini ada yang kurang. Nah, jadi nanti PDCA-nya plan-nya apa? Kemudian apa yang bisa kita solusi pemecahan masalahnya apa jika ada pasien mengatakan bahwa ketanggapan petugas dalam membantu pasien yang datang itu kurang. Nah, itu kira-kira apa nanti yang akan kita berikan solusi di situ. Tuh. Oke. Kemudian selanjutnya ini ada jaminan seperti itu, tidak ada masalah. Kepuasan pasien terhadap kemampuan petugas dalam menetapkan jenis penyakit dan mengobati, tidak ada masalah juga seperti itu. Nah, kemudian kepuasan pasien terhadap kemampuan petugas dalam memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya juga tidak ada masalah. Seperti itu. Nah, kepuasan pasien terhadap terciptanya suasana aman dan tentram di lingkungan rumah sakit juga tidak ada masalah. Kepuasan pasien terhadap terciptanya suasana keluarga antara petugas kesehatan dengan pasien pun juga tidak ada masalah seperti itu. Nah, kemudian ini masuk ke empati. Nah, ini juga tidak ada masalah. Kepuasan pasien terhadap petugas selalu bersikap ramah dan sopan dalam melayani pasien juga tidak ada masalah. Kemudian kepuasan pasien terhadap apakah petugas selalu memberikan pelayanan kepada pasien tanpa pilih-pilih juga tidak ada masalah. Nah, kemudian juga di sini kepuasan pasien terhadap petugas selalu memberikan salam kepada pasien yang datang juga tidak ada masalah. Kepuasan pasien terhadap petugas menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien pada saat berkomunikasi juga tidak ada masalah ya. Yang kita lihat frekuensinya ya Bunda ya, seperti itu. Kemudian lanjutnya kepuasan pasien terhadap petugas kesehatan mengucapkan terima kasih di akhir pelayanan. Nah ini kadang kita lupa ya Bunda ya, tapi ternyata itu ada. Makanya di sini sebenarnya kuesioner ini itu kembali ke kita Bunda. Kembali menyesuaikan di tempat kita. Dari surveinya itu rata-rata apa yang menjadi masalah. Sebenarnya nggak harus seperti ini, kita bisa kembangkan lagi. Tapi ya itu nanti kalau Bunda mau mengembangkan lagi, ya kembali ke Bunda. Kalau Bunda mau dikembangkan lagi nggak apa-apa. Tapi kalau mau pakai ini ya nggak apa-apa. Ya biasa kembali kemudahan ya. Kalau sudah ada ya sudah, kan kadang begitu. Oke, kemudian selanjutnya di sini itu untuk kuesionernya sudah habis ya, ini adalah teknik pemecahan masalah. Nah, ini teknik pemecahan masalah masih sangat sederhana sekali Bunda, nanti Bunda bisa bisa eksplor lagi ya, seperti itu ya. Karena kemarin saya sempat membaca, itu sebenarnya, masih ada banyak lagi dari berdasarkan pengalaman Bunda, Bunda lebih lebih berikan penjelasan lagi. Kalau ini hanya simpel saja, karena memang ini kemarin yang mengerjakan adik reguler, seperti itu Bunda ya. Nah, di sini pembuatan siklus PDCA seperti itu. Nah, di sini ada planning, perencanaan. Nah, terdiri dari judul rencana itu apa, rumusan pernyataan uraian masalah. Nah, ini. Jadi pemuasan sumbernya di sini. Jadi tabel 416 tadi ada masalah. Jadi judul rencana ini sesuaikan dengan masalah yang satu tadi. Jadi PDCA-nya ini satu-satu Bunda. Kalau kemarin kan skala Hanlon satu-satu. Nah, ini dari masalah itu juga satu-satu. Kita buat satu-satu seperti itu. Pakainya PDCA. P-nya planning, perencanaan. Unsur kerjanya judul rencananya apa sesuai masalah yang ada. Tadi tabel 4.16 itu tadi apa? Pasien terhadap pelayanan perawat ya 5% pasien mengatakan pelayanan perawat masih kurang. Hal ini disebabkan oleh apa? Nah, ini Bunda harus paham. Kenapa? Makanya tadi saya katakan tidak hanya mengobservasi, tapi juga mewawancarai. Jadi kalau kita hanya menyebarkan kuesioner saja, kan kita nggak akan bisa tahu di sini apa yang menyebabkan. Ada masalah, tapi kita nggak tahu akar permasalahannya apa. Nah, makanya nanti di kuesionernya, di akhir kuesioner pasti akan ada dia alasannya apa seperti itu. Nah, kita nanti bisa rekap dari hasil kuesioner tersebut. Jadi ini pasien kurang tanggap terhadap pasien, pasien kurang sabar dan ini boleh kita analisis atau boleh dari hasilnya pendapat pasien.
gitu. Kalau murni pendapat pasien ya mungkin ada yang bikin kita jengkel ya Bunda ya. Ya mungkin ya itu tadi kita, menurut kita, kita memang sudah memberikan maksimal tapi kok masih ada aja yang komplain, masih ada yang kurang puas. Nah, itu nggak apa-apa, penyebab ini kadang kita harus sabar Bunda, karena ini memang mengevaluasi pelayanan kita. Jadi ya memang mau dia menuliskan apa aja, ya memang dia ungkapan dia gitu. Jadi saat membaca ya kita harus sabar jika memang, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, seperti itu. Jadi sumbernya tabel 4.16 seperti itu, ada 5%. Nah, kemudian rumusan tujuan yaitu meningkatkan pelayanan, perawat di rumah sakit mana. Jadi, masalahnya apa? Jadi ini menyesuaikan dengan pertanyaan di kuesionernya, seperti itu. Kemudian kegiatan melakukan survei terhadap kepuasan pasien. Ini metode atau kriteria penilaian, metode survei membagikan kuesioner, kemudian materi survei seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pelaksana. Mahasiswa D3. Nah, nanti Bunda ya, nanti, pelaksananya ya mungkin kelompok boleh atau mahasiswa profesi bidan IIK Strada ya, ini makanya sudah lama Bunda, dari kami yang masih stikes sampai menjadi IIK. Jadi memang ini, contohnya sudah lama sekali seperti itu, saya belum update. Kemudian pelaksanaan, meningkatkan kinerja perawat dalam melayani pasien. Ini kembali fokusnya tadi tabel 41 itu lebih apa, indikatornya apa, ini sebenarnya lebih ke indikator. Dan cek pemantauan. Nah, di situ. Setelah melakukan rencana kerja, selanjutnya melakukan cek atau penilaian apakah tindakan dilakukan sudah sesuai dengan rencana atau belum. Apakah pasien sudah puas atau tidak mengeluh. Tapi Bunda nggak usah fokus ke sini ya. Bunda nanti boleh searching teknik PDCA yang mungkin lebih simpel juga nggak apa-apa. Jadi langsung menurut Bunda aja. Kalau ada masalah ini planningnya apa, kemudian nggak terfokus di sini nggak apa-apa. Kalau sudah ada masalahnya ini tadi terhadap ketanggapan petugas ya, nih terhadap ketanggapan petugas kan ya indikatornya mungkin planningnya dengan perencanaannya apa, rencana jika ada, ketanggapan tugasnya apa, seperti itu, gitu. Kemudian Bunda mau pakai pelaksana ya, melaksana apa yang dilaksanakan, seperti itu. Kemudian cek, setelah dilaksanakan kira-kira apa yang harus dicek. Nah di situ kenapa kok misalkan, eee, banyak yang mengeluh ketanggapan petugas. Nah, kita cek, oh ternyata apa penyebabnya? Apakah sinkron dengan yang nah kurang tanggap itu kenapa? Seperti itu. Nanti Bunda boleh explore. Ini namanya kadang contoh itu ya kadang bisa membuat kita lebih jelas, kadang ya mungkin banyak membuat kita lebih bingung, tapi pada intinya PDCA itu tadi, merencanakan. Intinya kalau Bunda bingung melihat contoh, tutup saja contohnya. Artinya dengan masalah itu planning-nya apa, kayak gitu ya P-nya, P, kemudian do, kita apa yang mau kita laksanakan. Kemudian C, pemantauan. Ya, kita pantau. Pemantauan di situ artinya pemantauan yang kemarin, karena kita kan belum merencanakan, kita nggak bisa memantau yang belum akan datang. Jadi pemantauan yang kemarin itu kenapa? Kenapa kok bisa terjadi ketidakpuasan seperti itu? Karena apa? Dari hasil pemantauan itu kita masukkan di eh, di C atau cek ya, ya benar kalau pasien seperti itu karena apa begitu. Jadi ke belakang ya Bunda, ini kalau kita mengevaluasi kan ke belakang tidak ke depan, seperti karena ini adalah mengevaluasi seperti itu. Kemudian di sini adalah action, perbaikannya apa dari situ nanti bisa ditambahkan di sini. Dari terutama yang paling bisa membuat kita itu banyak masukan itu adalah dari saran dari pasien itu tadi. Setelah pasien mencentang puas tidak puas, bukan puas ya, baik kurang baik. Nah itu kan hanya mengatakan baik dan kurang baik. Kurang baiknya kenapa? Kalau udah baiknya kenapa? Itu juga harus ditanyakan. Nanti akan muncul pertanyaan di situ. Tuh, kemudian ini tadi kembali lagi ada masalah lagi keandalan petugas. Jadi nanti pembuatan siklus PDCA terhadap keandalan petugas. Kalau tadi ada 4 masalah, ya kita buat siklus PDCA-nya 4 begitu. Kalau hanya satu saja ya kita buat PDCA-nya 1. Sama dengan kemarin. Tapi kalau Bunda untuk yang komunitas kalau misalkan didapatkan masalah sampai 8 ya artinya ya memang sih aturannya 8. Tapi ya mungkin diutamakan untuk yang tertinggi aja gitu. Karena kalau 8 ya banyak sekali, yang penting Bunda paham gitu. Nah, kemudian penutup. Nah, kesimpulannya apa yang paling banyak dikeluhkan, seperti itu. Kesimpulannya kemudian, aplikasinya apa, rencana tindak lanjut. Jadi kesimpulannya lebih temuannya apa, kemudian, RTL-nya apa, seperti itu, gitu. Nah, kemudian sarannya
Itu tadi sarannya juga dari masukan-masukan pasien tadi, apa, seperti itu, kemudian daftar pustaka. Nah, kemudian baru ini, nah, kalau ini ya sebenarnya untuk komunitas kemarin itu juga ada Bunda, untuk surat menyurat ya, administrasi. Sebenarnya memang meskipun kita itu di tempat kita sendiri, sebenarnya kan kadang meskipun nggak pakai surat itu kan boleh, karena memang itu tempat kita kerja sendiri. Tapi sebaiknya secara manajemen atau secara administrasi itu tetap ada gitu. Ya cuman kalau kemarin itu letaknya gabungan antara Bunda yang di NTT, Bunda yang di Surabaya, Bunda yang di Kediri, Bunda yang di Madura atau di mana jadi satu kan nggak ada tempat Bunda. Itu nggak apa-apa, nggak perlu ada surat perizinan. Tapi sebenarnya ya harusnya ada, cuman kepadanya mungkin nggak ada seperti itu. Karena memang itu kasus semu seperti itu. Nah, kalau di sini ada tempat ini tadi ada surat permohonan ya. Karena ada surat permohonan diizinkan, ada surat izin seperti itu. Nah, ada surat balasan seperti itu. Nah, begitu. Nah, kemudian di sini ada tabulasi, ini hasil rekap surveinya Bunda. Umurnya responden nomor 1 sampai 20 ya, direkap di sini sampai 20, itu usia berapa, pendidikannya, pekerjaannya, penghasilan, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada, nah, penilaian. Nah, ini nanti, ini kan, ini hasil penilaian responden, yang nanti kita sebarkan adalah kuesionernya ya, Bunda. Jadi bukti langsung itu ada pertanyaan, ada 4 pertanyaan di sini. Sebentar ya. Nah, ada 4 pertanyaan. Jadi bukti langsung, tangibles ya, ruang pendaftaran dalam keadaan bersih, ruang tunggu, ruang periksa, ini agak ada yang terputus. Nanti, ada kuesionernya ya Bunda, cuma tadi kok saya belum searching lagi kuesionernya di mana. Jadi ini di sini dia akan menilai mencentang di sini, kalau baik dia akan centang 4, kalau misalkan dalam keadaan bersih, kalau memang dia menilai kurang ya dia akan mencentang kurang. Nah, seperti itu. Ada berapa? Seperti itu. Kita centang dari hasil surveinya. Jadi tadi pertanyaan ketanggapan seperti itu, ada berapa pertanyaan, jaminan asuransi ada berapa pertanyaan, seperti itu. Jadi di sini ada kuesionernya tadi. Ini nanti semua sudah mewakili masuk di dalam tabel masalah tadi, ada 19 tabel kan Bunda? Sama. Nanti yang di atas tadi ada 19 tabel, nah pertanyaan kita pun juga ada 19. Sama dengan yang komunitas kemarin, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada dokumentasi. Nah, ini kalau offline seperti ini nggih Bunda ya. Nanti kalau Bunda kalau yang bisa satu tempat ya ada apa namanya, ada dokumentasi, tapi kalau nanti mau pakai Google Classroom kan nggak ada dokumentasi karena yang mengisi adalah, diisi apa ya, buktinya mungkin, apa namanya, hasil responsenya itu tadi, hasil responnya yang bisa di-screenshot di sini. Kayak kemarin yang komunitas itu kan ada hasilnya, nah itu boleh dijadikan dokumentasi seperti itu. Nah, ini kemarin yang benar-benar offline seperti itu. Ini tapi adik-adik D3 seperti itu. Nah, itu tadi. Nah, itu tadi Bunda terkait dengan format. Saya stop share dulu. Oke, kemudian saya akan bukakan yang contohnya. Masih loading. Ini adalah contoh. Oke, nah ini adalah contoh. Nah, nanti Bunda pakai ini. Langsung saja mengisi seperti itu, tidak perlu membuat ulang karena sudah ada laporan soal kepuasan pasien di mana, terhadap di mana, seperti itu. Ini stase manajemen ya, kemarin sudah ada yang masuk pakai itu, kemudian lembar pengesahan, nanti dosen membimbing lahan, nanti ditambahkan tanda tangan stempel tempat survei, nanti akan saya buatkan lagi, seperti kata pengantar, silakan memasukkan saja. Kemudian daftar isi sudah ada di sini, seperti itu, pendahuluan, sudah ada tujuan survei, tujuan manfaat, seperti itu. Tujuan pustaka, ini masih konsep rumah sakit, kalau nanti Bunda perlu di puskesmas ya diganti di puskesmas, seperti itu. Kemudian sama juga, ini juga sama pertanyaannya, metode survei tinggal mengisi saja, kapan, seperti itu. Nah, kemudian ini hasil pembahasannya sudah. Nah, ini tinggal mengisi saja. Pendidikan tinggal mengisikan semuanya nih masih kosong 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 kosong. Nanti diisikan sesuai dari hasil survei seperti itu. Survei. Ya, betul. Betul Bunda, diisikan di sini. Ini kalau mau diaplikasikan misalnya BPM Bunda juga enggak apa-apa, justru lebih bagus seperti itu ya. Cuman kadang nah ini tadi contohnya
ini format surveinya ya Bunda seperti ini. Nanti kalau mau pakai Google Form bisa nanti dibentuk Google Form. Ini adalah bukti fisiknya. Kadang kalau ada pasien yang nggak bisa kayak seperti kemarin yang disampaikan oleh Ibu siapa ya kemarin ya, ini nggak punya HP, nggak bisa mungkin, nah ini boleh pakai seperti ini. Nah, di-print-kan gitu. Di-print-kan, di-copy, nah ini tadi nanti pasien akan mengisi. Ruang tunggunya di sini ya sangat baik, baik, cukup atau kurang kayak gitu. Keandalan reliability. Nah, ini yang sebenarnya bukti langsung, keandalan. Nah, ini masing-masing teorinya berbeda, Bunda. Sebenarnya tergantung kita maunya apa gitu. Ya secara teori ada, kita bisa menambahkan nggak apa-apa seperti itu. Keandalan, kemudian ketanggapan. Nah, tadi kan pertanyaan-pertanyaan ini ada tabel semua seperti itu, cukup kurang. Nah, ini untuk mengevaluasi diri kita, Bunda, karena kita kalau mengevaluasi orang lain itu bisa gampang, Bunda. Tapi kalau kadang kita itu kita bisa tahu kalau kita dievaluasi. Nah, ya kembali, kadang ada orang yang mau masukan, menerima masukan, ada orang yang nggak mau, seperti itu. Nah, kembali ke masing-masing seperti itu. Nah, ini catatan tanggapan pasien. Jadi pasien disuruh mengisikan apa aja yang unek-uneknya lah katakanlah, saran, masukan karena apa. Jadi bisa dikatakan kalau tadi memilih katakanlah dia kurang, nah otomatis dia akan menjelaskan kurangnya di mana. Nah, itu adalah sebagai akar permasalahan seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah permohonan izinnya, kemudian ini adalah surat balasannya seperti itu. Contohnya ya Bunda, saya berikan contoh, cuma nanti menyesuaikan di tempat Bunda. Tapi kalau nanti surveinya kasus semu ya tidak ada Bunda. Karena kasus semu, siapa yang ini? Kan nggak ada tempat, kan hanya mengumpulkan saja seperti itu. Jadi nanti kalau kasus semu, Bunda boleh pasien Bunda masing-masing dijadikan satu, tapi nggak tahu yang dievaluasi yang mana itu. Nggak tahu, tidak menjadi RTL, hanya gambaran aja. Oh ternyata mungkin kalau digabungkan dari sana sini sini, ternyata kok rata-rata banyak yang apa kayak gitu. Hanya sebagai pengetahuan saja Bunda ya, baik komunitas maupun manajemen ini kalau kita tidak tempat tempat surveinya kasus semu sebenarnya bukan kasus semu sih Bunda, cuman dari berbagai daerah gitu ya, dari berbagai tempat kan tidak ada yang bertanggung jawab ini tempatnya siapa, nggak bisa diklaim karena kumpulan dari berbagai daerah, jadi hanya sebagai gambaran saja seperti itu. Itu karena nggak ada justifikasi untuk tempat, ada data umum, pendidikan, pekerjaan, status kunjungan seperti itu nanti direkap seperti itu. Nah, kemudian dokumentasi. Nah, itu dokumentasi itu Bunda formatnya sudah saya akan kirimkan, akan saya buka lagi untuk contoh-contoh formatnya. Nah, ini ada panduan, ada proposal praktek lahannya. Sebentar, saya bukakan satu persatu. Oke. Nah, ini laporan sebentar. Mungkin sama Bunda. Sebentar. Nah, ini ada proposal seperti itu. Kalau dulu kan, maksudnya kalau Bunda kan bekerja di tempat masing-masing kan sebenarnya tidak perlu proposal ya untuk pelaksananya, tapi secara manajemen, secara administrasi itu tetap perlu diadakan proposal ya. Dan jadi sebelum kita izin itu kan harus ada proposal terlebih dahulu. Ya sama aja, misalnya proposal praktek survei kepuasan. Jadi awal-awal kita pasti masukkan di sini, kita masukkan ke bagian mana. Misalkan rumah sakit itu humasnya atau seperti apa. Tapi karena Bunda kan memang tidak memerlukan seperti ini gitu, tapi secara teknis tetap ada. Seperti itu. Jadi praktek lapangan mutu pelayanan kesehatan dan kebidanan, latar belakangnya seperti itu, kemudian tujuannya, kemudian tempat praktek pelaksanaannya, syarat umum, sasarannya. Nah, ini tadi ada pasien rawat jalan, rumah sakit nanti dipilih ada bidan praktek swasta, puskesmas, rumah sakit bersalin. Nah, ini kita ambil yang mana yang menjadi sasaran kita. Menutup. Nah, ini demikian praktek proposal, daftar lampiran, daftar nama kelompok, lembar kuesioner. Ini akan membedakan ini. Kalau yang membedakan nantinya di masing-masing ini proposal secara ini. Bentar, saya contohkan satu persatu ya Bunda ya. Oke, saya akan bukakan yang untuk tadi rawat inap sudah. Nah, ini yang rawat jalan.
rawat jalan. Laptopnya agak mod. Rawat jalan. Ini yang rawat jalan. Oke. Nah, ini rawat jalan ya. Rawat jalan kan bisa di BPM, bisa di manapun bisa. Intinya kan dia hanya sekali aja. Nah, maksudnya dia datang langsung pulang seperti itu. Ini kalau rawat jalan di ini poli KIA, biasanya di poli ya, kalau di rumah sakit atau dia hanya di poli, kalau mungkin di BPM ya pasien-pasien Buddha yang tidak menginap lah seperti itu. Kemudian di sini latar belakangnya sama, semuanya juga sama, ini proposalnya seperti itu. Nah, ada daftar mahasiswa, ini ada surat permohonan seperti kuesioner ya. Permohonan menjadi kuesioner seperti itu. Nah, petunjuk pengisian, nah ini tadi. Ini ada kepuasan, keandalan, kemudian ketanggapan, kemudian ada jaminan, ada empati. Nah, kemudian ini hampir sama ya, tapi kalau ada rawat inap itu lebih ke ini Bunda ya. Ada menu yang disajikan seperti itu. Oke, bentar. Saya carikan yang rawat inap. Oh, ini semua ini rawat inap nih Bunda, mungkin yang berbeda. Oke, ini yang rawat inap. Oke, rawat inap. Saya share. Nah, nanti tinggal Bunda mau pakai rawat inap atau rawat jalan. Tapi untuk yang di tempatnya menyesuaikan. Nah, ini yang rawat inap. Oke, yang rawat inap ini rata-rata di rumah sakit atau di puskesmas Ponet seperti itu. Nah, ini sama proposalnya. Dan yang menjadi ini bukti langsung, keandalan, ketanggapan, sebentar, jaminan, ceritanya susun keluarga. Oh, sebentar Bunda, saya salah memasukkan ya. Salam kepada, oh ini masih sama Bunda, coba nanti saya carikan lagi. Nah, ini ada sertifikat sih dulu, kemarin begitu dapat ada sertifikat tapi tidak perlu, karena Bunda nanti sudah dapat sertifikat di Seproda, seperti itu. Nanti saya berikan contohnya di rawat inap ya Bunda, jadi di situ ada tentang menu makanan yang diberikan seperti itu. Jadi ya apa ya lebih ke semuanya yang ada di rawat inap, ya, hanya berbeda. Mungkin Kak saya rasa Bunda lebih banyak yang di rawat jalan ya nanti mungkin pastinya Bunda ya. Seperti itu. Nah, itu Bunda yang bisa saya sampaikan untuk manajemen mutu, mungkin memang lebih agak simpel ya seperti itu daripada komunitas yang kemarin ya karena di situ. Jadi nanti sebenarnya harapannya itu tadi ada peningkatan, tapi kan kita nggak sampai evaluasi ya Bunda, kita hanya sampai selesai di situ aja, hanya sampai masukan, kita tidak mengevaluasi apakah masukan hasil temuan kita itu kemudian 1 bulan lagi seperti apa, kan tidak, kita hanya memberikan masukan saja, mensurvei kemudian memberikan masukan seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya Bunda kalau untuk yang keterkaitan dengan komunitas kemarin itu sebenarnya juga ada sebelum ke masyarakat juga sebenarnya ada askep keluarga. Pertanyaannya juga hampir sama, cuman yang di anamnesa itu adalah keluarga, askep pada keluarga. Cuman kemarin saya tidak memberikan ya, tapi karena kita memang askep pada masyarakat, jadi pada keluarga ya formatnya hampir ya sama, teknik penentuan masalahnya juga sama. Nanti akan saya buat Google Classroom aja ya Bunda ya. Jadi nanti Bunda bisa di situ manajemen sendiri, Google Classroom sendiri karena mungkin nanti keterkaitan dengan kelas-kelas yang lain nanti supaya gabung di situ menjadi satu, bisa mengambil data-datanya di situ bisa di-download Bunda nggak harus, maksudnya bisa dibuka selama ada internet kan nggak harus di-download, karena kalau di-download semua nanti penuh HP-nya Bunda. Kalau dengan Google Classroom atau Drive itu kan bisa hanya dibuka saja tanpa kita mendownload begitu. Nah itu Bunda, dari sini ada yang mau diklarifikasi Bunda atau mau ditanyakan terkait survei apa namanya, survei manajemen mutu. Manajemen kebijakan. Ya. Ada Bunda, bisa disampaikan? Untuk pembuatan laporannya Bu per kelompok ya? Ya, per kelompok Bunda, kelompok ya. Oh. Ya.
Kalau manajemen sama Untuk komunitas. pembagian kelompoknya nanti ya dibaginya, Bu, nanti kalau Iya. misalnya udah masuk stase Iya manajemen? betul, iya Oh, karena yang membagikan nanti Bu Miftah ya selaku Kaprodi, oh, iya. biasanya kan hanya dibagi tim 3 dosen begitu ya biasanya Bunda ya. Kehamilan kan kemarin ada saya, Bu Palupi, sama Bu Anggra. Nah, biasanya nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok atau berapa seperti itu. Nah, nanti kita akan bagi lagi kelompok kecil-kecil gitu. Jadi kalau misalkan ini misalkan 50 hanya 3 dosen, katakanlah berarti absen. Kalau kemarin kan absen 1 sampai 25 gitu. Kemudian absen 26 sampai 50 kayak gitu. Nah, berarti kan nggak mungkin satu kelompok meskipun 2 dosen, satu dosen misalnya saya dengan Bu Devi seperti itu. Saya kan pegang absen 1 sampai 25, Bu Devi kan absen 26 sampai 50. Kan nggak mungkin satu kelompok itu 25 25 orang kan nggak mungkin. Nah, jadi nanti tergantung dari dosen pembimbingnya mau dari 25 itu mau dibagi berapa kelompok kecil lagi gitu ya Bunda. Jadi Oh, begitu. iya. Ya, jadi untuk komunitas nanti juga begitu. Untuk komunitas pun begitu. Karena kalau komunitas saya nanti mungkin bisa langsung ya kalau manajemen saya tidak masuk di dalam tim dosen manajemen seperti itu. Nanti karena dosen Kalau manajemen komunitas gimana Bunda? kalau komunitasnya, Bu, kan kemarin Bu bilang, nanti pas masuk stasenya sudah masuk ke pembuatan pelaporannya. Iya, Usaha harapannya ya harapannya di harapannya. surveinya sebelum Surveinya surveinya belum sebelum saya masuk stase. betulkan. Nah itu, Jadi kadang kita itu kalau bisa sempat, kita sendiri juga ya belum ya, bisa cepat itu ya. Harapannya begitu. Ini ya, saya mau menambahkan itu masih belum juga ini nanti laporan survei kayak maksudnya biar karena kita ini kan online ya Bunda. Kalau saya sukanya ya, itu ya. biar jelas, nggak banyak. Karena apa? Kadang kalau kita tanya itu katanya nanti bingung. Tapi kalau dari panduan kan jelas. Jadi kita itu kayak mata kuda Ah, gitu ya. Udah betul gitu loh. ya. Karena kadang kalau nggak panduannya nggak sesuai, nggak runtut itu takutnya udah bekerja keras tapi salah kayak gitu kan sayang, itu Ah, kan juga udah waktu kayak begitu. Harapannya sih yang langsung sekali jadi bagus gitu ya harapannya ya. Nggak usah ada revisi-revisi kan begitu. Bunda Nah, Erma tapi mohon bertanya. nggih Bunda Hermin monggo. Ketemu lagi nih Bunda. Iya, iya itu. Mohon bertanya, untuk tadi yang dijelaskan itu kan survei di rawat inap, nggih. Nggih, Kemudian inap kalau sama kita di jalan. PMB itu kan Nggih, mesti rawat inap, ya. ada. Nggih. Kalau rawat jalannya tidak memakai yang punya Permen Pan RB itu, Bu, yang sekarang 9 Nggih. pertanyaan itu, Nah, boleh. Makanya tadi di awal saya sampaikan kalau oh, memang boleh? di Bunda sudah punya pakai milik Bunda. Makanya sekali lagi itu kan data lama Bunda. Itu tahun yang dulu saya belum Iya. update lagi karena Oh udah iya, kena pandemi, iya. udah nggak melakukan survei, ya udah tertutup gitu. Apalagi kalau nanti Bunda pakai itu, justru saya yang terima kasih sama Ya. Bunda. Laporannya bisa saya pakai untuk selanjutnya. Kan begitu. Jadi Ya. mutualisme begitu Bunda ya. Saya bertanya lagi, Oke Bunda. Oke. untuk yang rawat inap itu karena pasien kita kan tentu yang di PMP itu kan rawat inapnya adalah pasien partus Salinan. nih. Oke. Nah, itu kita Iya, boleh pakai bagus. survei ya. Boleh. Boleh pakai survei retogard atau recall boleh apa tidak? Boleh Bunda, intinya pelaksananya senyaman Bunda. Dah, itu aja. Yang penting intinya Baik, Bunda tahu terima intinya kasih. itu survei. Nah, untuk gimana-gimananya pokoknya Bunda enak, ambillah kenyamanan. Kalau ada yang mudah, kenapa cari yang susah? Kan begitu Bunda. Begitu. Yang penting kan kalau Baik, terima sama kasih Bu Bunda Erma. sami-sami, kalau sama bunda-bunda yang udah bekerja ini kan intinya 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 opo gitu aja ya. Intinya tahu ya sudah. Untuk pelaksanaannya begini-begini ya yang penting tahu fokusnya itu karena Bunda udah pegang arahnya ke sini. Nah, tapi kalau untuk yang adik-adik kan kita nggak bisa Bunda kayak begini. Kita harus tetap pantau, katrol karena dasar dia masih kertas putih ya. Artinya sekali kita memberikan coretan salah kayak gitu ya. Artinya itu akan diikuti. Tapi kalau di sini kan Bunda udah punya banyak bekal, bahkan bisa lebih sebenarnya kalau di lahan jujur selalu saya katakan kalau untuk lahan di lahan saya yang belajar sama Bunda.
Saya justru belajar dari Bunda di lahan, karena kami di pendidikan ini teori. Nah, kadang teori itu kan, teori, kadang nggak sama, nggak sesuai dengan di lahan. Makanya kadang muncul kebijakan. Makanya kadang kalau askep-askep kemarin, saya pun jujur hanya yang presentasi kemarin sempat tanya, Bu, kelompok kami belum presentasi seperti itu. Nah, yang presentasi saya gitu. Yang presentasi di stase kemarin saya, karena saya memberikan tips-tips kunci bagaimana membedakan masalah, diagnosa seperti itu. Kemudian kebutuhan. Nah, untuk pengembangannya saya rasa Bunda yang di lahan, nah itu kan ada si lahan ya, mohon maaf kepada Bunda si lahan. Bukan berarti menyerahkan semua, enggak, karena yang tahu di lahan seperti apa kan Bunda yang ada di lahan. Nah, kami kalau dari pandangan saya selaku CA dari pembimbing itu kan hanya membenarkan teknik penulisan Askep Varney 7 langkah. Nah, di situ. Jadi makanya kami untuk menata laksananya seperti apa, justru saya yang belajar sama Bunda gitu. Pasien ini diobati apa? Kalau saya taunya nyeri dikasih analgesik kan gitu. Nah, sekarang kan macam-macam analgesik itu namanya macam-macam kan, saya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa seperti itu. Jadi Bunda itu punya kuncinya gitu ya. Kalau udah punya, ibaratnya gini, saya tidak memberikan ikan pada Bunda, tapi saya memberikan kail. Kalau saya memberikan ikan pada Bunda, ikan itu habis, Bunda mau cari ikannya dari mana? Tapi kalau Bunda punya kail, saat ikan itu habis, Bunda bisa cari sendiri, kan begitu. Jadi kalau kesempurnaan itu hanya proses, Bunda. Sekali proses itu nggak mungkin sempurna. Segala sesuatu pasti ada proses, ada sering berulang-ulang, ya sama aja Bunda. Kalau kita dibalik itu sama. Kalau mungkin di pendidikan, kalau suruh untuk membuat manajemen Varney, mungkin kita juga sama-sama ada semacam bimbingan, tapi kalau dibalik, misalkan saya saat ini menolong persalinan begitu ya, saya kalau tiba-tiba nggak pernah pegang, terus ada infarksi di depan saya, ya pasti Bunda ini gimana gitu. Kalau dibiarkan sendiri ya, saya sudah teorinya masih ingat teknik tangga susur, tapi penerapannya coba kalau Bunda saya itu pasti Bunda, Bu ini salah gitu. Karena nggak terbiasa, bukan karena ini, karena tidak terbiasa. Skill itu kan karena terbiasa ya Bunda ya. Jadi tadi kita memang skillnya di bidan, otomatis ya memang kita pintar, kita lihai dalam skill yang tiap hari kita tekuni. Kita lihat penjahit itu kok bisa ya menjahit bagus-bagus ya, karena dia terbiasa. Kita nggak bisa karena memang skill kita bukan di situ. Tapi coba kalau kita belajar, kita tahu teorinya, kita juga akan sama dengan kadang kita mengagumi seseorang, mengagumi suatu profesi, ya memang itu profesinya Bunda. Gitu, gitu. Jadi selama ini saya Bunda tuh lebih memberikan kailnya lah intinya. Jadi Bunda nanti bisa lebih mengaplikasikan lebih luar biasa, lebih dari yang saya harapkan. Kayak itu tadi Bunda Hermin tanya, Pak pakai ini. Nah, justru Bunda Hermin yang tahu. Tahu lebih dulu aturan Permenkes tadi. Ya itu tadi bagaimana mengupdate Bunda ya. Saya bikin materi, mau bimbingan terus belum sampai update ke situ. Nah, makanya sebenarnya ada harus apa ya namanya praktisi, update ilmu tuh kadang justru yang di lahan itu yang paling banyak update teori. Itu Bunda yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan dari sini Bunda? Bang Haji. Oke, Bunda Marta. Oke. Bunda Marta, ada yang mau ditanyakan? Ini mungkin sama ada pasien Devi. Karena jam praktek. Halo, ada yang lagi yang ditanyakan? Oh, mungkin tidak. Mungkin tadi. Oke, baik. Jika Bunda Rosnida, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup Bu, cukup. Cukup baik ya. Ini intinya ketemu Bu Irma tugas sudah ya. Ketemu saya 2 kali aja, udah jangan ketemu lagi satu kali lagi tapi tugas lagi. Padahal yang memberikan tugas Bu Miftah Bunda itu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Seperti biasa di ending kita foto bersama ya Bunda, bagi Bunda-Bunda yang bisa open kamera, tapi bagi yang tidak bisa pun tidak mengapa. Open kamera sesuai dengan keadaannya, mau pas di rumah sama ada pasien atau sama bagaimana. Kalau ada lagi sama suami juga tidak apa-apa kalau suaminya mau Bunda. Mohon maaf, bercanda saja. Oke, baik Bunda. Oke, yang biasanya yang ini ya kadang udah sampai rumah enak lupa nggak pakai jilbab, nah itu kadang dia nggak bukain kamera begitu ya, nggak apa-apa. Kadang cuman kemarin itu dari awal start Zoom seperti itu masih mau pulang di jalan kayak gitu, kemudian sambil Zoom saya udah selesai, bundanya waktu ini udah di rumah.
udah pakai data, udah di rumah sambil dengarkan. Nah, itu kelebihannya Zoom Bunda ya. Jadi kalau itu nggak pakai Zoom, nggak bisa, Bunda masih di puskesmas terus itu, atau mungkin di tempat terus seperti itu. Baik Bunda, saya dari ada dua slide seperti itu. Nanti Bunda tahan dulu sebelum saya menyampaikan ini ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, baik Bunda. Oke, saya simpan dulu seperti ini. Oke, saya save dulu. Nih, Bunda tahan dulu yang untuk slide kedua. Belum ini. Bentar. Kerja. Oke, saya simpan dulu. Oke. Manajemen ya. Manajemen. Oke, saya save dulu. Oke, kemudian slide kedua ya, Bunda ya. Slide kedua. Tahan dulu ya, Bunda ya. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik Bunda, sudah boleh close kamera. Oke, Bunda sudah boleh close kamera Bunda. Oke, baik, saya save terlebih dahulu. Oke, sebentar. Oke, baik. Oke Bunda, itu yang bisa saya sampaikan hari ini Bunda. Kekurangan kelebihannya memang tidak ada sesuatu yang sempurna ya Bunda, dan kita belajar mengikuti prosesnya saja ya Bunda. Mungkin yang saya sampaikan ini juga memang ada kekurangan, ada kelebihan seperti itu. Kesempurnaan kan ya memang hanya milik yang di atasnya, tapi kita berusaha untuk tugas ini sesuai dengan panduan seperti itu, karena saya rasa juga bisa bermanfaat untuk Bunda. Saya akhiri Bunda, selamat sore, selamat beraktivitas kembali, tetap jaga imunitas. Sekali lagi, semakin banyak tugas, semakin meningkat imunitas. Begitu ya Bunda ya. Amin. Terima kasih banyak Bunda, selamat sore, salam kompeten selalu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.